Isi pada vegetarian. International Vegetarian Union atau IVU 1908. The Vegetarian Union of Iran. Indonesia Vegetarian Society atau IVS. American Dietetic Association atau ADA dan Dietitian of Canada menyatakan bahwa diet vegetarian memberikan sejumlah keuntungan gizi termasuk menurunkan kadar lemak jenuh, kolesterol, dan protein hewani, meningkatkan kadar karbohidrat, serat, magnesium, kalium, folat, dan antioksidan seperti vitamin C dan E, dan fitokimia. Pola makan sehat alami, biji-bijian alami, kacang-kacangan alami, sayur-sayuran alami, dan buah-buahan alami. Vegetarian berasal dari bahasa Latin vegetus yang berarti keseluruhan, sehat, segar, hidup. Istilah vegetarian diciptakan tahun 1847. Vegetarian adalah orang yang berpantang makan daging, hanya makan sayur-sayuran dan makanan nabati lainnya. Tidak mengandung daging atau kebiasaan berpantang makan daging. Sejarahnya, Perang Dunia I, Laut Utara diblokade armada Inggris, stop import makanan untuk penduduk Denmark. Akhirnya, orang Denmark mengkonsumsi biji-bijian yang biasa diberikan untuk ternak. Sebagai pengganti daging, mereka mengkonsumsi kentang, gandum, dedak, sayuran, dan sedikit susu. Sekitar 3 juta penduduk mampu bertahan hidup. Terjadi penurunan kematian 34%. Pada Perang Dunia Kedua, kejadian hampir sama menimpa Norwegia. Selama 5 tahun, persediaan daging merosot tajam sehingga harus tergantung dari produk nabati. Susunan menu vegetarian: suku Hunza di Pakistan Utara, suku Abkhazia di Georgia, suku Vilcabamba di Ekuador, Amerika Serikat. Jenis makanan yang biasa mereka makan: buah aprikot, kaya energi, vitamin A, kuprum, besi, dimakan mentah pada musim panas, dikeringkan untuk persediaan musim dingin. Biji buah aprikot mengandung banyak minyak untuk menggoreng. Kacang kedelai, dan gandum. Latar belakang diet vegetarian: tidak membunuh hewan untuk dijadikan makanan, filosofi, kemudian agama, Hindu dan Advent, kemudian kepercayaan, kemudian kesehatan atau health benefit, dan gaya hidup. Jenis vegetarian yang pertama ada vegan atau pure vegetarian. Vegetarian murni, mereka sama sekali tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewani, madu, dan produk yang diolah dari tubuh hewan seperti daging, jeroan, susu, telur, dan sebagainya. Sumber makanan utamanya yaitu makanan nabati atau plant food seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Vegan mempunyai resiko kekurangan zat gizi yang berasal dari hewani. Kebutuhan protein dipenuhi dari serealia, kacang-kacangan, dan TVP atau textured vegetable protein atau daging tiruan berprotein nabati. Kebutuhan riboflavin dari kacang-kacangan, serealia, kentang, dan kedelai. Kebutuhan vitamin D dari margarin dan sinar matahari. Kebutuhan zat besi dari kacang-kacangan, sayuran hijau, serealia, dan coklat. Yang kedua ada lacto-ovo-vegetarian, yaitu lactovarian, yaitu kelompok vegetarian ini berpantangan makanan hewani jika harus menyembelihnya terlebih dahulu, sehingga telur dan susu hasil olahannya masih diperbolehkan untuk dikonsumsi, serta plant food yang lain. Kemudian yang ketiga ada lacto-vegetarian atau lactarian. Selain mengkonsumsi makanan nabati, juga mengkonsumsi susu dan hasil olahannya seperti keju, mentega, yogurt, dan sebagainya.
Yang keempat ada pesco-vegetarian. Mereka mengkonsumsi makanan nabati, tidak mengkonsumsi daging, ayam, telur, susu, dan produknya, kemudian mengkonsumsi ikan. Kemudian yang kelima ada fruktarian-vegetarian, tidak mengkonsumsi daging berwarna merah, mengkonsumsi ayam, masih mengkonsumsi susu dan telur, tidak mengkonsumsi lobak, alasan ketika saat dipanen jenis tanaman umbi-umbian ini langsung mati. Kemudian yang keenam ada semi-vegetarian, tidak mengkonsumsi daging berwarna merah, mengkonsumsi daging unggas, ayam, dan hasil olahannya. Keuntungan vegetarian, rendah lemak jenuh dan kolesterol, tinggi karbohidrat kompleks dan serat, profil lipid darah lebih rendah, dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, kanker, konstipasi, kolestitiasis, dapat digunakan untuk tujuan menurunkan kolesterol darah, angina, hipertensi, obesitas, rematik, asma. Terhindar dari resiko penyakit yang berkaitan dengan hewan dan keracunan. Makanan penyebab kanker, karsinogen. Lemak hewan yang dibakar langsung atau diasap, seperti barbeque, sate, ikan asap, daging asap, menghasilkan benzopiren, PAH, polyclinic aromatic hydrocarbon. Vegan tidak dianjurkan bagi yang pertama ada bayi, kemudian anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit, atau orang yang dan kemudian orang yang masih baru sembuh dari sakit atau masa pemulihan. 4. Bahan makanan vegetarian, sereal, kacang-kacangan, biji-bijian, susu dan keju, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kerugian vegetarian, terutama vegan, kekurangan zat gizi yang terdapat pada bahan makanan hewani seperti protein, vitamin B12, vitamin D, riboflavin, kalsium, zinc, dan zat besi. Faktanya yang pertama, animal products are the only source of dietary cholesterol and has no fibrate at all. Yang kedua, vegetables and fruit are the only source of dietary fiber and has no cholesterol at all. Yang ketiga, bone meat and fat contain carcinogen which are known to cause cancer. Yang keempat, vegetable and fruit contains antioxidant and phytochemical which are known to boost our immune system and protect against cancer, heart disease, stroke. Junk food, garam, gula, lemak jenuh, kolesterol, kalori tinggi tapi gizi sedikit. Garam 500 mg, 1/4 sendok untuk dewasa per hari. Kemudian gula 4-5 gram, 1-2 sendok teh ya. Garam 500 mg, 1/4 sendok teh. Gula 4-5 gram, 1-2 sendok teh. Atau setara dengan 1 kaleng soft drink 9 sendok teh gula. 1 kaleng soft drink 9 sendok teh gula. Lemak 30%, total kalori 5 gram sama dengan 1 sendok makan. Mengurangi junk food dengan cara sarapan makan di rumah. Baca nutrition fact. Ambil porsi kecil. Minum air putih sebanyak mungkin. Makan banyak sayuran, buah-buahan, olahraga teratur. Tips kebiasaan makan yang baik. Yang pertama, relax. Keadaan pikiran sangat penting pada waktu makan. Relax dan nikmatilah apa yang Anda makan. Ini perlu bagi pencernaan dan asimilasi yang baik. Ketika bersantap, jangan membicarakan problema. Yang kedua, perut Anda tidak memiliki gigi. Kunyahlah makanan Anda secara perlahan dan menjamin pencernaan dan asimilasi dengan optimal. Yang ketiga, jangan teguk makanan Anda dengan
Terlalu banyak cairan, kebiasaan minum air bersamaan makanan hendaknya dikurangi. Yang keempat, jangan makan terlalu banyak, dianjurkan cukup dengan 70% dari kapasitas lambung Anda. Yang kelima, nikmati makanan Anda dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru dan meneguk makanan secara terburu-buru. Minuman ya. Pahamilah apa yang sedang Anda makan dan nikmati setiap jenis makanan yang sedang Anda makan. Tips kebiasaan makan yang baik. Yang keenam, jangan bersantap malam terlalu lambat. Makanlah 3 jam sebelum Anda pergi tidur. Ini akan menyempurnakan pencernaan serta memungkinkan untuk tidur dengan lebih nyenyak. Yang ketujuh, selama Anda dalam keadaan sakit, dianjurkan untuk makan makanan ringan atau puasa. Ini akan memungkinkan energi tubuh disalurkan untuk proses penyembuhan daripada sekedar untuk pencernaan. Makanlah bubur encer selama Anda sakit, menyejukkan dan mudah dicerna selain memungkinkan energi tubuh Anda untuk dialihkan untuk penyembuhan. Yang ke-8, makan tanpa mengosongkan lambung adalah bencana. Pastikan bahwa Anda mengosongkan lambung Anda setiap harinya. Tanamkan kebiasaan ini pada diri Anda. Suku Hunza umur 120-140 tahun. Prinsip pemberian makan vegetarian. Energi diperoleh berdasarkan BMR sesuai dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas. Karbohidrat 65-70% dari TE. Protein 10-15% dari TE sesuai dengan jenis vegetarian. Lemak 20-25% dari TE atau EPUVA, polyunsaturated fatty acid. Lemak tidak jenuh ganda. Vitamin yang perlu diperhatikan vitamin B12, vitamin D, riboflavin, mineralnya Fe, zinc, dan kalsium.